Waduh, ini lagi yang bikin ramai di dunia jagat sepak bola Indonesia yang tidak lain dan tidak bukan adalah Arya Sinulinga. Yang mana ketika Arya Sinulinga ini ditanya oleh wartawan, bagaimana Pak pendapat Bapak pemain diaspora ke klub lokal ini apakah demi Piala AFF atau keinginan pemain itu sendiri? Itu pertanyaan dari wartawan ke Pak Arya Sinulinga ini. Yang mana dia menjawab, ya ini, kita ini terlalu banyak teori konspirasi ya, yang membuat isu juga maunya mencerdaskan. Karena namanya pemain, transfer, itu menyangkut uang, yang bayar pemain siapa? Apakah PSSI atau klub? Dari pernyataannya seolah-olah dia tidak tahu menau masalah transfer, tetapi apa yang dibilang Arya Sinulinga ini benar. Masalah transfer pemain, banyak klub lokal yang menginginkan pemain keturunan untuk bermain di Liga 1 atau di BRI Super League ini adalah ketergantungan keinginan klub untuk merekrut pemain tersebut. Tetapi, apakah di balik layar seperti itu? Apakah pengurus PSSI tidak bisa mencegah? Kan bisa buat peraturan. Kamu dinaturalisasi untuk tim nasional Indonesia, itu untuk memajukan sepak bola Indonesia. Jangan bermain di BRI Super League. Karena itu akan menurunkan performa kamu di tim nasional Indonesia. Karena kita butuh kamu untuk meningkatkan kualitas tim nasional Indonesia di kancah Asia dan dunia. Tetapi nih ada pihak keduanya. Biarin aja pemain keturunan main di Indonesia. Nanti kan kalau sewaktu-waktu Piala AFF bisa langsung dipanggil, bisa langsung memperkuat tim nasional Indonesia tanpa izin-izin, tanpa aturan-aturan yang ketat dari FIFA, yang mana kalender dari Piala AFF ini masih di luar kalender FIFA. Ya benar, masih di luar kalender FIFA karena apa? Kalau banyak pemain diaspora kita, pemain keturunan kita yang masih bermain di Eropa, ini sangat sulit untuk dipanggil karena tidak dalam kalender FIFA. Apakah itu di balik layar seperti itu untuk menyuruh klub-klub ambil aja ini pemain keturunan ini, lalu ambil aja ini, kamu berapa? Kayak sekarang didominasi pemain keturunan hanya terlihat beberapa klub besar saja. Kan ini ketahuan. Klub-klub besar ini memiliki channel, memiliki ya bisa dibilang perwakilan di PSSI. Yang mana seperti Dewa United, Persija Jakarta ada di dalam kepengurusan PSSI, terus Persib Bandung juga. Ya hanya beberapa pemain itu saja yang memiliki pemain-pemain keturunan karena memiliki channel. Dan ya nggak bisa disalahin juga sih sebenarnya, klub itu yang penting bisa bayar pemain, lalu apa? Pemain itu juga mau bermain di klub Liga 1 kita ini loh. Karena apa? Kualitas dia juga nggak bagus-bagus banget. Kalau gue lihat mulai dari Rafael Strijk seperti itu. Terus ya Tom Haye, gue akuin umurnya sudah 31 tahun, tetapi kalau gue rasa dia masih bisa berkarir di Eropa. Tetapi kenapa dia berkarir di BRI Super League yang kualitasnya sangat masih dibilang sangat terlalu wow lah untuk bermain di Liga 1. Terus ada Dion Mack, lalu terus ada Jens Reven yang masih pemain-pemain muda ini. Begitu ketika bermain di Liga 1, dia kalah saing, sulit mendapatkan menit bermain, sulit mendapatkan jam terbang. Jadi seperti itu apa yang diharapkan juga dari pemain naturalisasi, pemain keturunan Indonesia ini gitu loh. Di Eropa kalah bersaing, balik ke Indonesia kiranya bisa membantu tim tersebut, tetapi malah kalah bersaing juga dengan pemain-pemain asing. Yang mana contohnya Jens Reven, Rafael Strijk, dari Liga Belanda, do Den Haag, lalu ke Brisbane Roar, lalu ke Dewa United. Mana? Kalah juga, kalah bersaing di Dewa United. Dan ini gue bilang, apa bedanya pengurus PSSI sekarang sama pengurus PSSI zaman dulu? Sebentar, ini kalau masalah bahas kepengurusan PSSI ya, mungkin dibalik Bapak Erick Thohir ini, mungkin yang terlalu ingin sering show off ke depan kamera, masuk ke dalam locker room, tetapi di baliknya itu mungkin masih belum semuanya bisa diberesin oleh Bapak Erick Thohir. Ini masih lebih baik daripada pengurus PSSI sebelumnya. Contohnya 2014-2015 yang terjadi dualisme. Menurunkan peringkat
FIFA kita sampai ke peringkat 170-an. Itu hampir dasar peringkat dunia itu. 170-an, 172 atau 175. Lalu Bapak Erick Thohir sekarang sudah memperbaiki kualitas liga yang mana sudah ada VAR, kualitas wasit, yaitu yang mana ketika ada kejadian yang tidak diduga langsung diberikan sanksi dari PSSI, tetapi masih ada juga pastinya ya mafia-mafia, dan sepak bola itu tidak bisa luput dari politik. Karena apa? Setiap olahraga tidak bisa luput dari politik. Karena, ini gue kasih penjelasan, gue juga belajar dari ya beberapa teman lah, bisa dibilang gue melihat nonton beberapa pengurus, kayak contoh pengurus futsal kayak Atta Halilintar juga bisa bilang, olahraga kita itu nggak bisa jauh dari politik. Kenapa? Ini gue mengutip dari kata-katanya podcastnya Atta Halilintar ya, yang pada sewaktu itu mewawancarai ada acara podcast dengan ketua umum futsal. Yang mana politik kita itu kadang adanya pengurus olahraga yang berkecimpung di politik itu bisa mempermudah cabang olahraga tersebut. Pertama, contohnya kayak kita kesulitan mendatangkan peralatan untuk olahraga kita, terus kita kesulitan administrasi, itu bisa lewat jalur politik, yang mana ketika kekuatan politik itu digunakan secara benar, itu bisa bermanfaat untuk olahraga tersebut. Contohnya kayak percepatan naturalisasi pemain-pemain tim nasional Indonesia, yang mana yang seharusnya harus datang ke Indonesia tetapi harus mendatangi ke kedubes negara tersebut, kayak Jaijes, terus Emil Audero, seperti itu yang berada di luar negeri bisa didatangi di sana, seperti Dean James, Kelvin Verdong, yang sumpah WNI-nya berada di luar dari Indonesia ini. Itu ketika politik itu digunakan dengan benar di cabang salah satu olahraga. Contohnya ketika kita mengurus pemain yang kesulitan untuk terbang ke luar negeri, dengan adanya politik, lewat jalur politik, ini akan dipermudah di imigrasinya. Jadi seperti itu. Olahraga kita itu tidak bisa jauh dari politik. Kalau dalam tanda kutip nih ya, kalau politik itu digunakan secara benar di setiap cabang olahraga, bukan hanya sepak bola, bisa renang, bisa badminton, bisa taekwondo, itu tidak bisa jauh. Tetapi kalau politik itu digunakan secara sembarangan, tidak sesuai haknya, terus untuk mempengaruhi tim-tim tersebut agar merekrut pemain-pemain keturunan kita, lalu underperform, tidak bisa bersaing di klub tersebut, dan menjadi camat seperti Sen Patinama. Dan ini gimana gitu loh cara mengatasinya? Ya udah, berarti orang yang memanfaatkan politik untuk olahraga itu dengan jelek itu, ya mau gimana lagi gitu loh. Sudah susah, itu udah watak seseorang politik dibikin cap buruk ya, karena orang tersebut memanfaatkan politik bukan pada jalur yang benar, bukan untuk kepentingan cabang olahraga tersebut gitu loh. Ada bisa dibilang bisnis di balik layar, kepentingan pribadi agar namanya naik. Dan dengan adanya pendapat ini, yang mana wartawan menanya apakah pemain keturunan banyak bermain di Liga 1 karena untuk demi juara Piala AFF, ada yang bilang juga seperti itu. Wartawan saja menanyakan seperti itu gitu loh. Demi Piala AFF 2026 makanya pemain keturunan banyak yang bermain di liga lokal, dan ini menjadi kesempatan untuk namanya naik lagi setelah kemarin jatuh. Ya ini gue nggak tahu ya gimana di balik layarnya yang bener yang mana, apa omongannya Bapak Arya Sinulinga ini atau omongannya dari pecinta sepak bola Indonesia. Dan ini merupakan kritik ya. Kalau memang dimanfaatkan seperti itu, gue merasa kecewa juga. Gue di sini sebagai penikmat sepak bola, pecinta sepak bola Indonesia, pecinta timnas, gue merasa kecewa juga kalau di balik layarnya ternyata seperti itu, yang mana seharusnya mereka tetap berkarir di luar, tetapi harus terpaksa berkarir di Indonesia. Oke, jadi itu saja konten kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya karena sangat membantu perkembangan channel Progress Football ini. Gue Iqbal dan ciao.